Farhah Kamilatun dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kajian singa sebagai simbol Reog Ponorogo. Reog Ponorogo adalah tarian tradisional sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur magis. Pada penari utama adalah orang yang berkepala singa yang ditunggangi dengan burung merak. Menurut saya secara pribadi, kesenian reog itu adalah suatu penjabaran dari kehidupan etnis atau kehidupan berbudaya dari masyarakat pada Ponorogo. Masyarakat Ponorogo pada umumnya, maksud saya. Sehingga dari penjabaran tersebut bisa dijadikan sebagai ciri khas dari Kabupaten Ponorogo tersendiri. Mengenai asal-usul reog Ponorogo ini sebenarnya setahu saya ada banyak versi. Hanya yang beredar di masyarakat dan secara umum banyak yang mempercayai itu ada dua versi yang cukup populer. Yang pertama itu mengenai versi perebutan Dewi Songgolangit antara Prabu Klono Sewandono dengan melawan Prabu Singobarong. Jadi diceritakan bahwa sekilas saja untuk versi pertama ini, versi yang cukup umum, diceritakan di buku-buku cerita pada zaman-zaman saya kecil dulu terutama. Jadi inti ceritanya adalah bahwa Dewi Songgolangit ini terkenal sangat cantik, terkenal sangat rupawan, tetapi beliau belum menikah. Beliau hanya mau menikah asalkan ada orang yang mampu mewujudkan syarat-syaratnya, syarat-syarat yang akan dipakai untuk melangsungkan pernikahan dari Dewi Songgolangit tersebut. Syarat-syaratnya itu antara lain yaitu tontonan yang belum pernah ada, meliputi hewan yang berkepala dua, kemudian penari kuda yang berjumlah seingat saya 144 pasang, kemudian ada lagi pengawal yang sangat kuat, dalam hal ini biasa disebut warok. Nah, karena sangat sulitnya syarat ini yang mengakibatkan banyak pelamar pada saat itu, raja-raja dari beberapa pelosok kerajaan itu banyak yang tidak sanggup, dan hanya ada dua yang bisa menyanggupi, yaitu Prabu Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin, kemudian yang satunya adalah Prabu Singobarong. Nah, adapun singkat cerita, kedua raja ini akhirnya bertempur untuk memperebutkan Dewi Songgolangit ini, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono yang
berhasil mempersembahkan persyaratan pernikahan untuk Dewi Songgolangit, yang mana salah satunya adalah hewan berkepala dua, yang saat itu juga tidak hampir mustahil ada hewan berkepala dua, tetapi ternyata bisa dan terjadi. Hewan berkepala dua ini dihasilkan dari peperangan tadi antara Prabu Klono Sewandana melawan Prabu Singobarong tadi, dengan cara Prabu Klono Sewandana mengutuk Singobarong itu tadi, yang dimana Singobarong ini harus menyatu, kepalanya harus menyatu dengan burung merak. Burung merak ini adalah pengikut setia dari Singobarong, sehingga ketika dua hewan ini bersatu, maka yang terjadi adalah satu tubuh dengan dua kepala, yaitu kepala singa dan kepala merak. Itu yang versi pertama. Kemudian yang versi kedua adalah versi yang bisa dipertanggungjawabkan kesejarahannya, karena versi kedua ini sebenarnya tidak cukup populer daripada versi pertama, tetapi kepopuleran versi kedua ini sudah diakui di ranah akademik, atau di ranah pendidikan, yaitu karena sumber-sumber sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan. Adapun singkat cerita dari versi kedua ini adalah pada saat akan berakhirnya kerajaan Majapahit, pada saat itu di Raja Majapahit diperintah oleh Raja Brawijaya kelima. Raja Brawijaya kelima ini mempunyai seorang permaisuri yang cukup cantik. Nah, pada saat berakhirnya kekuasaan Raja Brawijaya kelima ini, banyak terjadi korupsi di mana-mana, banyak terjadi kemerosotan moral dari para punggawa, dari para pejabat, sehingga terjadilah yang namanya banyak kekacauan di masyarakat. Nah, di suatu daerah, di tanah, bisa dikatakan tanah perdikan atau tanah yang dibebaskan oleh raja, itu masih dalam kekuasaan kerajaan Majapahit, di daerah Kutu Wetan, daerah Jedes, daerah Ponorogo, sekarang kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Itu ada seorang bisa dikatakan pemuka agama, bisa dikatakan sesepuh juga, yang menguasai daerah tersebut, yang bernama Ki Ageng Kutu. Maaf, saya ulangi, yang bernama Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu ini ingin menyindir kekuasaan raja pada saat itu Raja Brawijaya kelima, yang kekuasaannya itu atau kewenangannya itu sangat disetir oleh permaisurinya. Jadi seorang raja tidak bisa memutuskan apapun, sehingga yang memutuskan itu di bawah kendali seorang permaisurinya. Nah, karena hal ini, maka Ki Ageng Kutu ini membuat sebuah seni pertunjukan yang cukup unik. Maksudnya seni pertunjukan ini adalah untuk istilahnya untuk istilahnya untuk, kalau bahasa Jawanya itu untuk merasani atau menyinggung salah satu pihak, yaitu kerajaan Majapahit pada saat itu, dengan rajanya yang disetir oleh permaisuri, dengan menampilkan Ki Ageng Kutu itu menampilkan atau membuat sebuah kesenian yang bernama reog, yang dimana tampilannya adalah harimau atau kepala harimau yang ditunggangi oleh merak. Maksudnya adalah seorang raja hutan, harimau atau singa, itu yang di atasnya ditunggangi merak, yang dilambangkan sebagai sebuah keanggunan. Itu bisa dikatakan untuk menyinggung atau untuk mengkritik kekuasaan Raja Majapahit yang ditunggangi oleh permaisurinya. Seperti itu. Itu dua
versi tadi, dua versi dari asal muasal reog Ponorogo. Yang pertama itu bisa dikatakan legenda, versi legenda, dan yang kedua bisa dikatakan sebagai versi sejarah, seperti itu. Mengenai filosofi kepala singa yang ditunggangi oleh burung merak ini, saya menemukan dua filosofi, dua versi filosofi yang cukup terkenal, yaitu yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya tadi, bahwa filosofi dari kepala singa yang ditunggangi oleh merak itu sebenarnya mengacu kepada sindiran untuk para pejabat, untuk para pemimpin, yang dimana pemimpin tersebut ditunggangi oleh, bisa dikatakan oleh sebuah kekuasaan kecil atau oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten untuk memimpin, sehingga seorang pemimpin tersebut menjadi hanya pemimpin boneka, seperti itu. Itu untuk filosofi yang pertama. Sedangkan yang filosofi kedua itu bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai dua sifat. Yang pertama itu sifat tegas, berani, seperti sifatnya singa. Dan yang kedua adalah sifat seperti merak, yaitu indah dan anggun. Jadi di dalam sebuah pemerintahan atau sebuah kepemimpinan itu harus ada dua sifat ini yang dijadikan sebagai sifat seorang pemimpin, yaitu ketegasan, keberanian, sekaligus keindahan dan keanggunan, seperti itu. Mengenai komponen apa saja yang berada dalam sebuah pementasan reog, itu bisa dibagi menjadi dua komponen besar, yaitu yang pertama adalah penari, kemudian yang kedua adalah pemusik. Adapun komponen penari dalam pementasan reog pada saat ini itu meliputi satu pembarong. Pembarong itu bagian menari yang menarikan sosok singo barong, memakai topeng singa dan di atasnya ada bulu merak yang menjadi ikon dari reog sendiri. Kemudian yang kedua adalah bujang ganong. Bujang ganong ini diidentikan dengan penari yang sangat lincah dan ceria. Adapun bentuk topengnya ini ciri khasnya adalah mempunyai hidung yang sangat panjang, kemudian berwarna merah, dan mempunyai surai rambut yang sangat lebat. Itu untuk bujang ganong. Kemudian yang ketiga adalah Klono Sewandono. Klono Sewandono ini adalah direpresentasikan sebagai Prabu Klono Sewandono yang mengalahkan Singo Barong. Jadi Prabu Klono Sewandono ini sebagai tokoh protagonis di sini. Ciri khas dari Prabu Klono Sewandono ini memakai topeng merah, kemudian memakai atribut seperti seorang raja. Kemudian yang satu yang menjadi ciri khasnya juga yaitu membawa cemeti atau pecut. Biasanya dibawa ke belakang, diselipkan di ikat pinggang bagian belakang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prajurit berkuda, bisa dikatakan disebut sebagai jadil. Prajurit berkuda ini ada sebuah perubahan dalam prajurit berkuda ini, di mana yang pada awal-awalnya dulu prajurit berkuda ini ditarikan oleh seorang laki-laki. Tetapi setelah semakin kesini semakin mungkin karena kemajuan zaman juga, sehingga penari jadil ini sekarang tidak hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa menarikan tari jadil. Malah di zaman-zaman sekarang ini mayoritas penari jadil ini adalah para perempuan, seperti itu. Ada yang penarinya laki-laki, cuma
sangat sedikit presentasenya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah warok. Ini penari terakhir. Warok ini adalah bisa dikatakan sebagai pengawal dari Prabu Klono Sewangdono dengan atribut yang cukup mencolok, yaitu bajunya yang berwarna hitam-hitam, kemudian brewokan semua, tata riasnya brewokan, kemudian tata riasnya seperti orang yang sangat keras dan sangat tegas, kemudian memakai kolor putih biasanya dipakai diikat pinggang. Itu untuk bagian penari. Kemudian ada pun untuk pemusiknya itu memakai alat-alat musik gamelan tetapi cukup sederhana, yaitu ada kendang, kemudian kempul, kemudian ada gong, ada bonang, kemudian ada angklung, kemudian ada ada gong, ada kendang, ada kempul, ada angklung, kemudian ada bonang, dan yang terakhir adalah slompret. Seperti itu. Dan ketika itu nanti dimainkan untuk pertunjukan reok Ponorogo, ini bunyinya memang sangat khas sekali. Sehingga orang-orang yang sudah terbiasa dengan reok itu mendengarkan musiknya jarak jauh saja sudah tahu kalau itu pertunjukan reok atau bukan, seperti itu. Menurut saya secara pribadi, daya tarik reok itu cukup kompleks dan cukup lengkap. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi mengenai pemusik dan penari. Penari itu walaupun ini tari kelompok, tetapi menurut saya secara pribadi dan secara awam, tari kelompok ini cukup unik. Uniknya karena setahu saya kalau tari kelompok itu di banyak kesenian itu kalau tari kelompok hanya memerankan satu tokoh atau maksimal 2 tokoh. Tapi di reok Ponorogo ini ada sekitar 5 tokoh yang diperankan secara bersama, sehingga bisa dikatakan sebagai sendera tari juga, seni drama dan tari. Di situ ada perjalanan mulai persiapan awalnya biasanya persiapan warok untuk berlatih, kemudian setelah itu Prabu Klono Sewangdono datang untuk memimpin bala pasukan yang berisi warok, kemudian Bujangganong, kemudian Jatil ini untuk kemudian berperang melawan Singobarong, dan di akhir cerita itu Singobarong berhasil ditaklukkan oleh Prabu Klono Sewangdono dan para punggawanya. Itu yang menurut saya sebuah keunikannya di penarinya seperti itu, di hal penampilan. Selain itu juga di hal pemusik juga cukup menarik karena menurut saya pemusik di reok itu ketika sudah memainkan alunan musiknya itu sangat mempunyai ciri khas yang tidak bisa yang belum saya dapati pada kesenian-kesenian yang lain seperti itu.